Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Wulandari ingin mereview sebuah artikel itu tentang Continuous Auditing of Database Application and Embedded Audit Module Approach oleh S. Michael Gromer dan Uday S. Murthy dari Emerald Insight tanggal 12 Maret tahun 2018. Adapun yang akan dibahas itu ada latar belakang, tujuan penelitian, metodologi, literatur review, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama itu ada latar belakang. Kemajuan teknologi komputer selama beberapa tahun terakhir itu membuat sistem akuntansi berbasis komputer semakin kompleks. Dengan penghapusan virtual jejak audit tradisional dalam sistem terkomputerisasi, Weber tahun 1982 menjelaskan bahwa pengendalian internal dan keamanan sistem merupakan suatu yang harus diperhatikan secara kritis. Meskipun auditor telah mengembangkan perangkat lunak audit umum (GAS) untuk mendapatkan bukti audit dalam sistem komputer tingkat lanjut, paket perangkat lunak tersebut umumnya tidak kompatibel dengan struktur file kompleks sistem database. Ini dikutip dari Kass et al. 1977, Fernandez tahun 1981. Modul audit tertanam atau EAM adalah contoh teknik audit konkuren atau CAT yang terus memantau pemrosesan transaksi. Selain itu, Weber juga menyoroti peningkatan kebutuhan CAT di lingkungan sistem basis data karena integrasi subsistem dan pembagian data lebih lanjut. EAM itu dianggap oleh auditor sebagai metode yang sangat efisien untuk mengaudit sistem berbasis komputer yang canggih. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan pendekatan audit kontinu dari aplikasi akuntansi berbasis database dengan menggunakan EAM. Selain itu juga untuk membahas yang pertama sejumlah masalah kontrol dan keamanan unik yang terkait dengan sistem akuntansi berbasis di DBMS. Yang kedua, penggunaan DBMS relasional untuk membangun dan mengimplementasikan EAM dalam aplikasi penjualan. Dan yang ketiga itu pemanfaatan EAM sebagai alat audit. Yang ketiga itu ada metodologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena menggambarkan, menjelaskan suatu tentang Embedded Audit Module Approach. Yang keempat ada kajian literatur. Dalam kebutuhan IMS di lingkungan DBMS, masalah kontrol dan keamanan unik dalam lingkungan database itu dapat diatasi dengan dua cara. Salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan modul audit yang disematkan ke dalam program aplikasi berbasis database. Selain itu, pendekatan yang lainnya adalah dengan memanfaatkan fitur keamanan dan integritas dari perangkat lunak DBMS itu sendiri. Jika fitur tersebut ada dan jika fitur tersebut menangani masalah auditor. Tobinson dan David tahun 1981 itu membahas penggunaan aktual dan kegunaan yang dirasakan dari beberapa teknik audit pemrosesan data elektronik atau EDP yang berbeda. Sedangkan yang kedua, Hansen dan Messier tahun 1984 itu telah mengusulkan pendekatan manajemen database relasional untuk menyediakan auditor EDP dengan bantuan keputusan berbasis komputer. Yang ketiga, Gall dan McCarthy
1985 itu mendemonstrasikan pendekatan menggunakan fungsi dalam Data Description Language atau DDL dari perangkat lunak DBMS. Yang kelima itu masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada Establishing Control Using DBMS Facilities. Salah satu pendekatan untuk menetapkan kontrol dalam lingkungan database adalah dengan menggunakan fungsi dalam bahasa deskripsi data atau DDL dari DBMS. Keuntungan menggunakan DDL ini untuk memenuhi masalah kontrol dan keamanan dan meningkatkan independensi data. Sedangkan kerugian menggunakan DDL ini, informasi tentang pelanggaran tidak dapat ditangkap. Selanjutnya ada Auditing Database Application Using EAMS. Ada dua pendekatan untuk penanganan transaksi yang merupakan pelanggaran kontrol atau akses. Dua pendekatan ini sebagai urutan pemeriksaan kendala praoperasi dan pasca operasi. Pendekatan praoperasi ini itu mendeteksi kesalahan dalam transaksi dan melarangnya. Sedangkan pendekatan pasca operasi juga mendeteksi kesalahan tetapi transaksi masih tetap dijalankan. Di sini teman-teman bisa melihat beberapa proses penerapan EAM ke dalam program aplikasi yang dapat diringkas sebagai berikut. Di sini ada menentukan aplikasi yang akan diaudit. Yang kedua itu menentukan tujuan audit relatif terhadap aplikasi. Yang ketiga itu ada identifikasi pemicu dalam program aplikasi yang dianggap sebagai pelanggaran kontrol dan akses. Yang keempat itu ada tentukan audit informasi yang relevan. Yang kelima menulis modul audit untuk menangkap informasi audit yang relevan dalam entitas database terpisah. Yang keenam ada programkan kondisi pemicu yang memanggil modul audit di berbagai titik dalam program aplikasi. 8. Buat entitas database. Ke-9 itu ada kompilasi ulang dan uji program aplikasi. Dan yang terakhir itu tempatkan versi baru program di perpustakaan produksi. Selanjutnya itu ada penggunaan EAMS sebagai alat audit. EAM dalam aplikasi database itu dapat beroperasi baik sebagai pengujian kepatuhan dan alat pengujian substantif. Dan itu bergantung pada apakah EAM ini beroperasi secara terus-menerus atau hanya secara berskala. Jika EAM terus beroperasi selama periode akuntansi, EAM ini merupakan alat audit kepatuhan dan pengujian substantif yang sangat komprehensif. Selain itu, karena EAM dapat beroperasi sebagai alat pengujian substantif, auditor dapat dengan mudah mengaktifkan EAM ini selama bulan-bulan sensitif. Selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian dari EAMS. Yang pertama keuntungannya, informasi tentang pelanggaran kontrol dan kesalahan dolar ditangkap di terus-menerus secara real time. Yang kedua, dengan menggunakan EAM, organisasi audit tidak terbatas pada proses pengambilan sampel pada periode interim atau akhir tahun tradisional. Yang ketiga, EAM itu menyediakan metode unggul untuk memastikan bahwa kesalahan material atau pelanggaran kontrol terjebak. Yang keempat, karena organisasi audit dapat menangkap pelanggaran kontrol dan kesalahan dengan sesuka hati. Yang kelima, EAM hanya akan digunakan sebentar-sebentar dan penggunaannya memberikan kemampuan uji karena personal aplikasi tidak boleh menyadari bahwa auditor telah mengaktifkan EAM. Sedangkan kekurangannya itu spesialis audit komputer tidak hanya harus memiliki pengetahuan tentang DBMS, tetapi juga harus memiliki pengetahuan tentang lingkungan aplikasi, terutama yang berkaitan dengan lingkungan kontrol,
bahasa host dan query. Yang kedua, kerjasama klien untuk memungkinkan implementasi EAM itu diperlukan. Yang ketiga, EAM tidak dapat dijalankan jika sistem klien target tidak stabil. Kesimpulan dari review artikel ini dengan menggunakan EAM dalam lingkungan database itu sangat penting karena menunjukkan kelayakan dalam menangani kontrol dan masalah keamanan relatif terhadap aplikasi yang digerakkan oleh DBMS. Selain itu, pendekatan tersebut menggambarkan bagaimana audit atas aplikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara yang efisien. Penelitian lebih lanjut itu dapat menyelidiki apakah penggunaan teknik audit konkuren yang lebih efisien itu dapat menyebabkan penurunan risiko audit dalam lingkungan sistem akuntansi basis data yang kompleks. Baik, sekian review artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.